Caka artinya kerasukan, lele itu roh. Jadi kalau menari caka lele adalah tarian yang dirasuki oleh roh. Di antara gugusan kepulauan Nusantara, tersembunyi di balik gemerlapnya air laut biru, terdapat sebuah persembahan yang mengguncang jiwa. Selamat datang di Maluku, sebuah tempat yang menjadi panggung bagi keajaiban adat istiadat yang memikat hati dan mempesona. Penduduk Maluku mencapai angka yang mengesankan, dengan perkiraan populasi sekitar 2 juta jiwa pada tahun 2022. Kemudian terdapat sekitar 1.500 negeri yang masih mempertahankan struktur pemerintahan tradisional. Setiap negeri dipimpin oleh seorang raja. Negeri-negeri ini tidak hanya merupakan pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi juga menjadi cermin dari kearifan lokal dan warisan tradisi yang kaya di Maluku. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Namun, untuk melihat lebih jauh dalam, kita harus membuka pintu utama yang dijaga oleh barisan manusia yang mengenakan baju tradisional dan memegang parang serta tameng. Mereka melakukan gerakan yang disebut dengan caka lele. Caka lele merupakan unsur kesenian dalam kebudayaan yang digunakan oleh masyarakat Maluku untuk mengekspresikan rasa keindahan dalam jiwa manusia yang kemudian diturunkan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Menurut sejarah, asal-usul caka lele secara khusus berasal dari Pulau Seram, wilayah Provinsi Maluku Tengah, di mana diyakini nenek moyang bangsa Maluku, yakni suku Alifuru, berasal dari sana. Sehingga Pulau Seram disebut juga dengan Nusa Ina, Nusa yang berarti pulau dan Ina yang berarti ibu. Pada masa lalu, suku-suku di Maluku sering terlibat dalam konflik, dan caka lele dilakukan sebagai upacara ritual adat persiapan sebelum mereka berperang. Seiring berjalannya waktu, terjadi peperangan besar yang mengakibatkan beberapa suku di Pulau Seram mengalami perpecahan, yang pada akhirnya sebagian penduduk di Pulau Seram bermigrasi dan kemudian menetap di pulau-pulau sekitar. Bersamaan dengan itu, caka lele juga dibawa dan berkembang di beberapa wilayah di Maluku hingga saat ini. Sebagai bagian dari upacara adat, caka lele sangat sakral dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Untuk itu, kami menghubungi salah satu budayawan Maluku yang tinggal di Kota Ambon, Provinsi Maluku, sekaligus mencari informasi lebih dalam tentang caka lele. Perkenalkan, beta Figel Faubun, Kapitan Aksi Komunitas Kalesang Maluku. Caka lele adalah seni tari berperangnya orang Maluku. Jadi caka lele ini ada dua arti, caka dan lele. Caka artinya kerasukan, lele itu roh. Jadi kalau menari caka lele adalah tarian yang dirasuki oleh roh. Tak disangka, pada kesempatan ini pula, pemuda berparas sangar namun sangat ramah ini, atau yang akrab dipanggil Figel, bersedia memperagakan caka lele di hadapan kami. Sedikit persiapan dan wow! Saat gerakan diperagakan, kami melihat dia bergerak dengan penuh semangat, seakan-akan dirasuki oleh roh para leluhur. Diikuti dengan ayunan parang dan salawaku, matanya melotot, melompat, berteriak-teriak menonjolkan ekspresi dan aura perang. Caka lele ini kerasukan roh para leluhur. Nah, sehingga mengapa sampai orang yang biasanya menari caka lele itu selalu di bawah alam sadar, itu karena saat bunyi tahuri ini dan bunyi tifa itu dia di satu padukan. Menurut kepercayaan orang Maluku, itu panggilan untuk leluhur itu dia bangkit, dia keluar dari peraduannya dan masuk ke penari-penari caka lele itu. Dalam era modern, caka lele tetap hidup dan berkembang. Tidak hanya dilestarikan sebagai warisan budaya,
tetapi juga mengalami adaptasi dan inovasi dalam menghadapi zaman baru. Cakalele telah menemukan tempatnya di panggung seni, festival budaya, dan acara penting lainnya, memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi masyarakat Maluku. Ada beberapa fungsi, ada beberapa tempat yang bisa dipentaskan sebenarnya. Yang pertama itu pelantikan raja. Pelantikan raja di sebuah negeri itu dihadirkan cakalele. Kedua, menutup atau membongkar baileo. Baileo itu kan rumah adat orang Maluku. Jadi untuk menutup atap baileo, itu biasanya cakalele itu ada. Baileo biasanya dibangun dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan daun rumbia. Dalam konteks pembangunan atau perbaikan baileo, cakalele dapat dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat yang akan dibangun atau diperbaiki. Para pelaku cakalele mengenakan pakaian adat dan melakukan gerakan-gerakan yang kuat dan dinamis, menciptakan suasana yang penuh energi dan semangat. Penampilan cakalele dalam tradisi pembangunan atau perbaikan baileo memberikan makna simbolis. Cakalele ini melambangkan semangat persatuan, keberanian, dan kebersamaan komunitas dalam membangun atau memperbaiki tempat yang menjadi pusat kegiatan sosial dan budaya mereka. Berikut biasanya juga acara-acara panas pela. Panas pela itu perjanjian antara moyang dengan moyang untuk menyelesaikan konflik. Panas pela adalah sebuah upacara adat yang bertujuan untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan perdamaian antara dua kelompok atau negeri yang terlibat dalam perjanjian pela. Pela adalah sebuah perjanjian persaudaraan yang dibuat secara turun-temurun antara dua kelompok atau negeri dalam suatu wilayah tertentu di Maluku. Di era modern ini, cakalele tetap hidup. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dalam sebagian upacara adat dan acara khusus, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Maluku. Biasanya terjadi kalau di Maluku untuk zaman modern saat ini, itu ada beberapa tempat yang memang setiap 1 tahun 1 kali itu, misalnya Hari Patimura, 15 Mei. 15 Mei itu semua orang Maluku, lebih tepatnya itu di Saparua dan Haruku, itu biasanya menyelenggarakan lari obor. Dalam konteksnya adalah bagaimana memperingati perjuangan Kapitan Patimura. Sehingga atraksi cakalele ini biasanya ditampilkan. Untuk menghormati para leluhur, masyarakat Hulaliu sampai sekarang masih mempertahankan upacara adat seperti cakalele hahi. Cerita keturunan Matulesi dari zaman leluhur sampai sekarang ini sudah 400 tahun ketong ada di negeri ini. Di Hulaliu beta ini generasi ke-13 dari generasi pertama moyang yang mendirikan Matarumeloh sama di Hulaliu. Cakalele hahi merupakan gerakan yang menggunakan kekebalan tubuh terhadap benda-benda tajam seperti parang, tombak, dan pisau. Nama Thomas Matulesi, lahir di Hulaliu 8 Juni 1783. Menurut cerita tuturan orang tua-tua, leluhur kami Thomas Matulesi itu pimpinan perang di Saparua. Beliau mengalahkan Belanda dan berhasil menguasai Benten Ustede bulan Mei 1817. Bahwa Thomas Matulesi leluhur kami itu dipilih dan diangkat menjadi kapitan untuk pulau-pulau Lease, Ambon, dan Seram dengan jabatan penghulu perang dan gelar Kapitan Patimura. Disebabkan karena keluarga Matulesi adalah keturunan daripada Patimura Matulesi. Cakalele hahi dijadikan sebagai upacara adat bagi masyarakat Hulaliu karena adanya rasa cinta dan hormat kepada para leluhur yang telah mendirikan negeri Hulaliu dengan perjuangan dan mengorbankan seluruh hidup mereka demi menjaga keutuhan dan martabat masyarakat.
Kakak Vigel ini akan memperagakan bagaimana membunyikan tahuri, dan bunyi tersebut mempunyai arti masing-masing. Bunyi pertama diartikan himbauan titah raja. Bunyi kedua diartikan himbauan sudah disampaikan. Bunyi ketiga diartikan sebagai pertemuan adat di mana masyarakat setempat dilarang keluar karena acara hanya khusus untuk orang-orang tertentu atau yang melakukan adat. Bunyi keempat diartikan sebagai peperangan atau dalam wilayah tersebut telah diserang dan membutuhkan pasukan untuk berperang. Itu keempat kali, itu tandanya peperangan telah terjadi. Jadi semua laki-laki harus keluar, lalu ambil alat perangnya dan persiapan di depan-depan orang Maluku bilang gapura atau pintu masuk satu kampung, satu negeri, desa gitu. Kalau ini biasanya dibilang bahasa orang umum aja ya, umum. Bahasa umumnya bilang konde kapitan. Jadi untuk konde kapitan ini tidak sembarangan orang dapat, karena mendapatkan ini dia harus pulang dengan berapa jumlah kepalanya. Jadi berapa jumlah kepala manusia itu yang menentukan sampai dia sudah harus naik tingkat levelnya itu. Jadi dia layak dapat konde ini. Ini dari bulu ayam saja, tapi ada di Maluku untuk khusus di Seram itu ada banyak versi. Jadi kalau ini dari Seram Barat, lebih tepatnya dari Eti, tapi ada versi-versi lain lagi yang memang dibuat kondenya itu berbeda sesuai dengan kedudukan strata seorang kapitan atau pimpinan perang di situ. Jadi ada juga dari burung kakatua, ada juga dari beberapa jenis hewan yang disatu padukan dibuat angkat bulunya lalu dijadikan sebagai konde ini. Karena filosofinya sangat mendalam sekali ini. Siapa yang pakai ini berarti orang-orang yang memang sudah zaman dulu orang-orang yang sudah masuk peperangan, dia sudah pulang dengan berapa jumlah kepala manusianya untuk dipersembahkan ke negeri sebagai dia yang salah satu yang terbaik gitu. Iya, pembuktian. Tujuan mengapa beta pakai ini hanya untuk memperkenalkan dan kemudian untuk mempertahankan titipan leluhur. Jadi versinya seperti apa gitu. Jadi bukan karena abang pernah bawa kepala orang. Bukan. Di dalam gerakan Cakalele, terjalin harmoni sebuah warisan budaya yang menggugah jiwa dan hati melalui penghormatan dan kepedulian kita. Mau dibilang bangunnya komunitas Kalesang Maluku adalah salah satu upaya beta pribadi selama 13 tahun ini. Bagaimana beta mengajak generasi muda untuk masuk di dalam konsep berpikirnya ketong sama-sama, yaitu mempertahankan titipan leluhur. Jadi upaya beta yang pertama itu mengajarkan generasi muda untuk bagaimana kita mempertahankan, itu satu. Yang kedua itu upaya-upaya yang bagi beta sangat kecil namun pasti sangat berarti ke depannya nanti untuk generasi Z yang akan datang. Pesan beta satu hal untuk generasi muda Maluku saat ini, yang pertama, menunduklah sampai tak ada seorang pun yang dapat menundukkanmu, mengalahlah sampai tak ada seorang pun yang dapat mengalahkanmu, dan ingat, sapa angka Maluku, Maluku angka dia. Sapa lia Maluku, Maluku lia dia. Bahwa di saat katong berbuat baik, katong bikin segala sesuatu itu baik, maka apapun itu katong akan terima. Walaupun kalau saat itu katong terima baiknya itu, maka percayalah generasi katong ke depan, dia akan merasakan apa yang katong sudah tanam. Sehingga yang tujuan beta saat ini, beta hanya menanam dan menabur, biarlah pertumbuhan dan menikmati hasilnya itu beta punya generasi ke depan. Tarian Cakalele mengajarkan tentang keberanian dan hubungan yang terjalin dengan alam dan manusia melalui gerak dan irama. Dalam setiap langkah,
kita temukan kebersamaan mengalun melodi yang menggetarkan semangat kita di dalam penari dan instrumen. Ada kisah dan makna, mari kita lestarikan sebagai warisan yang tak ternilai. Sebagai penutup, marilah kita merayakan keindahan Cakalele yang melekat pada salah satu upacara adat di wilayah Indonesia. Jaga pesona ini tetap hidup, melintasi waktu dan ruang sebagai warisan puitis, dan tak tergoyahkan oleh apapun.